Berikut adalah beberapa fakta menarik dari Alkitab tentang Yunus, tokoh yang terkenal dengan kisahnya dalam kitab Yunus. Pertama, asal-usul Yunus. Yunus bin Amittai adalah seorang nabi dari Israel Utara. Ia berasal dari kota kecil Gad-Hefer, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II, Raja Israel 793 sampai 753 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai raja yang memperluas wilayah Israel meskipun rakyatnya hidup dalam dosa. Yunus dikenal sebagai nabi Allah yang dipanggil untuk menyampaikan firman-Nya. Yunus hidup setelah masa Nabi Eli dan Elisa. Yunus dianggap sebagai salah satu nabi kecil. Kitab Yunus merupakan bagian dari perjanjian lama dalam Alkitab Kristen dan Tanakh Yahudi. Kisah Yunus memiliki makna teologis yang besar, yaitu tentang sifat Allah. Kisah Yunus telah diadaptasi dalam literatur dan budaya populer, seperti Moby Dick 1851, The Adventures of Pinocchio 1883, dan Jonah, A Vegetables Movie 2002. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan sangat penting dan akan membawa kita pada rencananya yang terbaik. Dalam bahasa Ibrani, Yunus disebut Yonah yang berarti merpati. Nama ayahnya adalah Amittai yang berarti kebenaran Allah. Kedua, panggilan Tuhan kepada Yunus. Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota besar Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, sebuah bangsa yang dikenal kejam dan penuh dosa. Allah meminta Yunus memperingatkan mereka bahwa kota itu akan dihancurkan karena kejahatan mereka. Yunus 1 ayat 1-2. Pada suatu hari, Allah berbicara kepada Nabi Yunus. Katanya, "Pergilah ke Niniwe untuk memberitahukan ancamanku kepada kota itu, karena aku tahu penduduknya jahat sekali." Niniwe adalah kota yang sangat besar. Orang-orangnya sangat jahat. Mereka bukan orang Israel. Mereka tidak menyembah Allah. Ketiga, pelarian Yunus ke Tarsis. Namun, Yunus tidak mau menaati perintah Allah. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari panggilannya karena tidak ingin Niniwe diselamatkan. Yunus pergi ke Yum, sekarang Java, dan naik kapal menuju Tarsis, sebuah kota yang terletak di ujung dunia, yang dikenal saat itu kemungkinan di Spanyol. Tarsis adalah arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus 1 ayat 3. Keempat, badai di laut. Allah mengirimkan badai besar ke laut, sehingga kapal yang ditumpangi Yunus hampir tenggelam. Para awak kapal ketakutan dan mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Namun, Yunus tertidur di bawah geladak. Kapten kapal membangunkannya dan memintanya untuk berdoa kepada Allahnya. Mereka kemudian membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan badai ini. Dan undian jatuh kepada Yunus. Yunus 1 ayat 4-7. Kelima, pengakuan Yunus dan dilempar ke laut. Yunus mengakui bahwa ia adalah penyebab badai itu. Karena ia melarikan diri dari Tuhan, ia meminta para awak kapal untuk melemparkannya ke laut agar badai berhenti. Awalnya mereka ragu, tetapi akhirnya mereka melakukannya setelah usaha mereka untuk mendayung ke darat gagal. Setelah Yunus dilempar ke laut, badai langsung reda, dan para awak kapal takut kepada Allah, serta mempersembahkan korban kepadanya. Yunus 1 ayat 8-16. Keenam, Yunus ditelan ikan besar. Allah mengatur seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan bersyukur atas keselamatan yang diberikan Allah. Doanya menunjukkan pertobatan dan keyakinannya bahwa Allah adalah penyelamat. Yunus 2. Ketujuh, ikan memuntahkan Yunus. Setelah 3 hari, Allah memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus kembali diberikan perintah yang sama, pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Allah. Yunus 2 ayat 10. Yunus 3 ayat 2-8. Yunus memberitakan firman di Niniwe. Kali ini Yunus menaati perintah Allah dan pergi ke Niniwe. Ia berjalan mengelilingi kota besar itu selama 3 hari dan memperingatkan mereka bahwa kota itu akan dihancurkan dalam waktu 40 hari jika mereka tidak bertobat. Yunus 3 ayat 3-4. Kesembilan, pertobatan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe, mulai dari rakyat biasa hingga raja,
mendengar pesan Yunus dan bertobat. Mereka menunjukkan penyesalan dengan berpuasa, mengenakan kain kabung, dan memohon belas kasihan Allah. Bahkan hewan-hewan mereka pun turut berpuasa. Melihat pertobatan mereka, Allah menahan hukumannya dan tidak menghancurkan kota itu. Yunus 3 ayat 5-10. Ke-10 ketidakpuasan Yunus. Yunus marah karena Allah mengampuni Niniwe. Ia merasa bahwa belas kasihan Allah tidak adil karena Niniwe adalah musuh Israel. Yunus pergi keluar kota dan duduk di bawah sebuah tempat teduh untuk melihat apa yang akan terjadi pada Niniwe. Yunus 4 ayat 1-5. Ke-11 pohon jarak dan pelajaran dari Allah. Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk memberikan teduh kepada Yunus. Namun, keesokan harinya, Allah mengirimkan ulat untuk memakan pohon itu, sehingga layu. Allah juga mengirimkan angin panas yang membuat Yunus semakin marah. Allah lalu menegur Yunus, mengajarkan bahwa jika Yunus merasa iba pada pohon jarak yang tumbuh dalam semalam, mengapa Allah tidak boleh berbelas kasihan kepada lebih dari 120.000 orang di Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri mereka, serta banyak ternak. Yunus 4 ayat 6-11. Makna dan pesan kisah Yunus. 1. Kita tidak bisa lari dari kehendak Tuhan. Yunus mencoba kabur, tetapi Tuhan tetap mengarahkannya kembali kepada rencananya. Kedua, Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ia mengampuni orang yang bertobat, termasuk orang-orang Niniwe yang jahat. Ketiga, kita tidak boleh egois dalam menyikapi kasih Tuhan. Yunus marah karena Tuhan mengampuni musuhnya, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kasih-Nya untuk semua orang. Keempat, Tuhan bisa memakai situasi sulit untuk mengubah hati kita. Yunus mengalami badai, ditelan ikan, dan diuji dengan pohon jarak agar ia belajar memahami hati Tuhan. Kisah Yunus menjadi gambaran bahwa Tuhan ingin keselamatan bagi semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Kisah ini juga menjadi gambaran nubuat tentang Yesus yang juga mengalami 3 hari dalam kegelapan sebelum bangkit kembali. Kisah Yunus ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan bagi semua orang yang mau bertobat.